Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustini, NIM 260-116 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang dibina oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME, di mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai upaya minimum kritis Leibenstein. Profesor Hervé Leibenstein mengajukan tesis bahwa negara terbelakang dicekam oleh lingkaran setan kemiskinan yang membuat mereka tetap berada di sekitar tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Menurut Leibenstein, setiap ekonomi tunduk pada guncangan dan rangsangan. Guncangan berdampak menurunkan pendapatan per kapita sebelumnya, sementara rangsangan cenderung meningkatkan. Teori Leibenstein didasarkan pada bukti empiris bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu fungsi dari laju pendapatan per kapita. Ia berkaitan erat dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi. Mula-mula, tingkat keseimbangan subsisten, laju pendapatan, kesuburan, dan kematian sesuai dengan tingkat kelangsungan hidup penduduk. Jika pendapatan per kapita naik di atas posisi keseimbangan tersebut, maka tingkat mortalitas akan turun tanpa dibarengi penurunan tingkat kesuburan. Bagi pembangunan yang berkesinambungan, investasi awal harus di atas tingkat minimum tertentu agar menghasilkan tingkat pendapatan per kapita yang cukup besar dalam rangka mengatasi kekuatan penekanan pendapatan, baik yang bersifat induk maupun autonomous. Di samping pertumbuhan penduduk, ada juga faktor lain yang memerlukan pelaksanaan upaya minimum kritis. Faktor tersebut adalah kalau disekonomi internal akibat adanya ketergantungan eksternal, hambatan budaya dan kelembagaan yang ada di negara terbelakang. Dasar pemikiran tesis, upaya minimum kritis tersebut terletak pada adanya kondisi ekonomi tertentu yang menguntungkan, sehingga kekuatan pendorong berkembang lebih cepat daripada laju kekuatan penekanan pendapatan. Menurut Leibenstein, apakah agen pertumbuhan itu berkembang atau tidak akan tergantung pada hasil yang diharapkan dari kegiatan seperti itu, hasil aktualnya, dan pada rangsangan untuk pengembangan atau penyusutan selanjutnya yang timbul melalui interaksi antara harapan, kegiatan, dan hasil. Rangsangan tersebut ada dua macam. Yang pertama, rangsangan zero sum yang tidak meningkatkan pendapatan nasional tetapi hanya bersifat upaya distributif. Yang kedua, rangsangan positif sum yang menunjukkan kepada pengembangan pendapatan nasional. Tetapi di dalam ekonomi terbelakang ada pengaruh tertentu yang bersifat anti perubahan yang cenderung menekankan pendapatan per kapita. Pengaruh-pengaruh tersebut adalah yang pertama, kegiatan usaha zero sum yang ditunjukkan untuk mempertahankan hak-hak istimewa ekonomi yang ada melalui pembatasan peluang-peluang ekonomi yang memiliki potensi berkembang. Yang kedua, tindakan konservatif pada buruh yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir yang ditunjukkan untuk menentang perubahan. Yang ketiga, perlawanan terhadap gagasan dan pengetahuan baru dan daya tarik pengetahuan klasik dan gagasan lama. Yang keempat, kenaikan pengeluaran konsumsi mewah pribadi atau publik yang pada dasarnya tidak produktif
yang menggunakan sumber-sumber yang sebenarnya dapat dipergunakan untuk akumulasi modal. Yang kelima, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan buruh yang ditimbulkannya yang dengan hal-hal lain tetap sama mempunyai pengaruh penipisan modal yang tersedia bekerja, dan terakhir rasio modal output yang tinggi. Untuk mengatasi pengaruh yang membuat perekonomian berada dalam keadaan keterbelakangan itu, diperlukan suatu upaya minimum kritis yang cukup besar guna menopang laju pertumbuhan ekonomi yang cepat yang akan menggairahkan rancangan positif dan menciptakan kekuatan untuk menandingi kegiatan. Leibenstein juga mengasumsikan besarnya upaya minimum kritis dalam hal ekonomi terbelakang dengan suatu permulaan penduduk 1 juta. Perhitungan mengenai tingkat kesuburan dan tingkat kematian didasarkan pada harapan lamanya orang hidup dan dikuatkan dengan keadaan sebenarnya di negara terbelakang. Kelemahan dari teori Leibenstein. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk berkaitan dengan tingkat kematian. Teori tersebut didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk adalah fungsi yang semakin meningkat dari tingkat pendapatan per kapita sampai ke suatu titik, tetapi melewati titik itu ia merupakan fungsi yang semakin menurun dari yang disebutkan belakangan. Yang kedua, penurunan tingkat kelahiran bukan dikarenakan kenaikan pendapatan per kapita. Penurunan tingkat kelahiran tidak dapat dikaitkan dengan tingkat pendapatan per kapita pada tingkat minimum kritis yang melampaui laju pertumbuhan penduduk sebagaimana diperkirakan Leibenstein. Yang ketiga, mengabaikan usaha pemerintah untuk menurunkan tingkat kelahiran. Leibenstein mengabaikan tindakan pemerintah dalam menurunkan tingkat kesuburan. Yang keempat, tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada 3% tidak menyebabkan lepas landas. Andaikan suatu negara berhasil melampaui hambatan penduduk 3% melalui peningkatan laju pertumbuhan pendapatan di atas itu, menurut Leibenstein, bila mana ekonomi telah mencapai tingkat pendapatan per kapita YE, ia memasuki garis pengembangan yang tiada akhir. Yang kelima, mengabaikan unsur waktu. Teori tersebut luput memperhatikan unsur waktu yang diperlukan bagi upaya berkesinambungan pada saat mana perubahan fundamental struktur produktif dan kelembagaan seharusnya menjadi untuk menjamin berhasilnya lepas landas. Yang keenam, hubungan kompleks antara pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan. Menurut Profesor Min, hubungan fungsional antara laju pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan pendapatan total lebih kompleks dan tidak sederhana, seperti yang ditunjukkan Leibenstein. Yang ketujuh, dapat diterapkan pada ekonomi tertutup. Teori Leibenstein tidak dapat menjelaskan secara tegas pengaruh modal asing dan kekuatan eksternal lainnya pada tingkat pendapatan, tabungan, dan investasi di negara terbelakang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.